lonceng pintu otomatis minimarket itu khas. Ting nong. Bagi kebanyakan orang, bunyi itu tandanya ada pembeli datang, ada rezeki masuk. Tapi bagi saya dan siapapun yang pernah bekerja di toko tempat saya bekerja dulu, bunyi itu bisa berarti dua hal. Pelanggan manusia yang butuh rokok atau mie instan, atau mereka yang datang membawa pesan dari dunia lain. Saya Raka. Dulu sekitar 2 tahun yang lalu saya bekerja sebagai kepala shift di sebuah minimarket waralaba 24 jam. Lokasinya ada di pinggiran kota, di jalan penghubung yang kalau siang rame lancar, tapi kalau malam sepinya minta ampun. Hal yang membuat toko ini spesial bukan karena omsetnya yang besar, tapi karena posisinya. Pintu kaca depan toko kami berhadapan langsung, benar-benar head to head dengan gerbang sebuah tempat pemakaman umum tua. Jaraknya hanya dipisahkan jalan aspal selebar 6 meter. Jadi, kalau saya berdiri di kasir dan melihat ke depan, pemandangan saya adalah deretan nisan dan pohon kamboja. Banyak cerita di toko itu, tapi ada satu malam yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk berhenti selamanya. Malam di mana logika saya dipatahkan oleh sebuah rekaman CCTV. Malam itu adalah malam Jumat. Klise memang, tapi kenyataannya energi di malam itu selalu terasa lebih berat. Hujan sudah turun sejak sore, menyisakan gerimis awet dan kabut tipis yang menyelimuti jalanan. Aspal basah memantulkan cahaya lampu neon toko kami, menciptakan suasana yang sendu dan dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 1.45 dini hari. Toko sunyi senyap, tidak ada pelanggan satupun sejak pukul 12 malam tadi. Rekan kerja saya malam itu, sebut saja Budi, sedang berada di gudang belakang untuk mengecek stok barang yang baru datang sore harinya. Jadi praktis saya sendirian di area toko. Saya duduk di balik meja kasir, mencoba membunuh waktu dengan merapikan pajangan permen karet dan mengecek HP. Suara dengungan mesin pendingin minuman atau chiller dan suara rintik hujan di luar menjadi background malam itu. Di atas kepala saya tergantung sebuah monitor yang menampilkan rekaman dari 8 kamera CCTV yang tersebar di seluruh penjuru toko. Kamera 1, pintu masuk dan kasir. Kamera 2, lorong makanan ringan. Kamera 3, lorong minuman. Kamera 4, lorong kebutuhan bayi, susu dan popok, dan seterusnya. Saya sering melirik monitor itu, kebiasaan, memastikan tidak ada pengutil atau hal mencurigakan. Awalnya semua layar terlihat normal. Lorong-lorong sepi, lampu terang benderang, sampai tiba-tiba ting tong. Pintu otomatis terbuka lebar. Suara mesin penyambut berbunyi nyaring. Selamat datang di... Saya refleks berdiri, tersenyum standar kasir. Selamat malam, silakan. Kalimat saya terhenti di udara. Tidak ada siapa-siapa. Pintu kaca itu terbuka lebar, membiarkan angin malam yang dingin dan lembab masuk ke dalam toko. Saya bisa melihat titik-titik air hujan tempias masuk membasahi keset welcome. Saya tunggu beberapa detik. Mungkin pelanggannya ragu mau masuk. Tapi nihil, pintu itu kemudian menutup kembali secara perlahan. Sensornya error lagi nih pasti, gumam saya dalam hati. Memang kadang kalau hujan sensor pintu suka sensitif.
Bisa jadi karena kucing lewat atau daun yang tertiup angin. Saya mencoba berpikir positif. Saya kembali duduk. Namun perasaan tidak enak mulai menjalar. Bukan perasaan takut yang meledak-ledak, tapi rasa gelisah yang halus. Seperti ada yang memperhatikan saya dari sudut ruangan. 10 menit berlalu. Ting, nong. Pintu terbuka lagi. Kali ini saya tidak langsung menyapa. Saya memijingkan mata, menatap lurus ke arah pintu. Kosong. Lagi-lagi kosong. Saya melihat keluar jendela kaca. Jalanan di depan sepi total. Tidak ada motor lewat, tidak ada kucing, tidak ada apa-apa selain gerbang kuburan yang gelap di seberang sana. Rasa penasaran bercampur takut mulai muncul. Saya memutuskan untuk melihat ke layar monitor CCTV di atas saya. Biasanya CCTV bisa menangkap apa yang luput dari mata kita. Atau setidaknya saya bisa melihat apakah ada orang iseng yang berdiri di blind spot atau titik buta di samping pintu. Saya mendongak menatap layar monitor yang agak berdebu itu. Di layar kamera 1, pintu depan, saya melihat pintu terbuka sendiri. Tidak ada orang. Tapi kemudian mata saya beralih ke layar di sebelahnya. Kamera 4, lorong kebutuhan bayi. Jantung saya rasanya berhenti berdetak selama 1 detik. Di layar monitor itu, di lorong yang seharusnya kosong melompong, saya melihat ada sosok berdiri. Seorang wanita. Dia berdiri membelakangi kamera, menghadap ke rak susu kaleng. Rambutnya panjang, hitam, dan tampak kusut berantakan. Dia mengenakan pakaian terusan atau dress berwarna terang, mungkin putih atau krem yang terlihat lusuh dan kotor. Darah saya berdesir hebat. Saya langsung melihat ke arah lorong fisik yang sebenarnya. Dari meja kasir, saya bisa melihat ujung lorong 4 karena rak di toko kami tidak terlalu tinggi. Mata saya melihat lorong itu. Kosong, benar-benar kosong. Lantainya bersih, terang benderang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Saya lihat lagi ke monitor CCTV. Wanita itu masih di sana. Dia mematung. Logika saya berontak. Ini monitornya yang rusak atau mata saya yang salah, pikir saya. Saya ngucek mata, lalu melihat lagi. Masih ada. Dan sekarang dia bergerak. Bukan berjalan. Di layar CCTV yang resolusinya rendah itu, gerakannya terlihat aneh, glitchy, patah-patah. Dia seperti bergeser pelan ke kiri, menyusuri deretan kaleng susu formula. Rasa takut mulai mencekik leher saya. Saya ingin lari ke gudang memanggil Budi, tapi kaki saya rasanya berat sekali. Sebagai kepala shift, saya punya tanggung jawab keamanan. Bagaimana kalau itu maling beneran yang punya ilmu menghilang? Pikiran konyol. Tapi saat panik, hal konyol pun jadi masuk akal. Saya memberanikan diri. Saya ambil cutter pemotong kardus dari laci kasir dan saya melangkah keluar dari balik meja kasir. "Mbak, maaf, toko mau dibersihkan," panggil saya. Suara saya terdengar asing di telinga saya sendiri. Saya berjalan perlahan menuju lorong 4. Setiap langkah terasa berat. Semakin dekat saya ke lorong itu, udara di sekitar saya berubah drastis. AC toko yang biasanya sejuk, tiba-tiba terasa menusuk tulang, dingin yang tidak wajar. Dan baunya, bau itu yang paling saya ingat sampai sekarang. Bau tanah basah yang sangat pekat bercampur dengan aroma bunga kantil dan bau amis, seperti bau daging yang dibiarkan di suhu ruangan terlalu lama. Saya sampai di ujung lorong. Saya menelan ludah, lalu memberanikan diri menengok ke dalam lorong. Dan disitulah dunia saya runtuh. Dia nyata. Kali ini saya tidak melihatnya lewat monitor.
Saya melihatnya langsung dengan mata kepala saya sendiri. Sosok wanita itu berdiri di tengah lorong, sekitar 3 meter di depan saya. Apa yang saya lihat di CCTV tadi tidak seberapa dibandingkan aslinya. Bajunya basah kuyup, air menetes deras dari ujung gaunnya ke lantai membuat genangan keruh. Rambutnya lepek menutupi sebagian wajahnya. Dan kakinya, saya melihat kakinya yang pucat kebiruan, penuh tanah merah. Tumitnya tidak menyentuh lantai. Dia berjinjit melayang sekitar 5 cm di atas ubin keramik putih toko. Dia sedang memegang sebuah kaleng susu bayi ukuran besar, kaleng 800 gram. Tangannya yang kurus kering dengan kuku hitam panjang mencengkeram kaleng itu erat-erat. "Mbak," panggil saya lagi, lebih seperti bisikan putus asa. Dia diam. Hanya suara nafasnya yang terdengar. Suara nafas yang berat, basah, dan bergemuruh, seperti orang yang paru-parunya penuh cairan. Perlahan-lahan dia memutar badannya menghadap saya. Saya menahan nafas. Saya ingin memejamkan mata, tapi tubuh saya kaku. Saat wajahnya terlihat jelas di bawah lampu neon tugu yang terang, saya hampir muntah. Wajah sebelah kirinya hancur, benar-benar rusak. Kulitnya terkelupas parah menampakkan daging merah dan tulang pipi. Bola mata kirinya tidak ada, hanya rongga gelap yang kosong. Bibirnya sobek hingga ke telinga, menciptakan seringai abadi yang mengerikan. Sementara mata kanannya utuh, melotot merah menatap saya dengan tatapan penuh amarah dan kesedihan. Dia mengangkat kaleng susu itu sedikit lebih tinggi. Lalu dia berbicara. Suaranya bukan suara manusia. Suaranya bergema parau, seolah-olah dia berbicara dari dalam sumur yang dalam. "Anak saya lapar." Kata-kata itu keluar bersamaan dengan bau busuk yang menyengat dari mulutnya. "Susunya tumpah." Lanjutnya lagi. Saya gemetar hebat. Cutter di tangan saya terjatuh ke lantai. Klang! Bunyi besi beradu keramik itu memecah keheningan. Saya mundur teratur. "Ambil saja, Mbak. Silahkan. Ambil buat anaknya. Gratis. Saya yang bayar." Saya meracau tidak jelas. Saya tidak peduli lagi soal stok opname, soal kerugian toko. Saya cuma ingin dia pergi. Atau saya yang pergi. Dia menatap saya lurus-lurus. Seringai di wajah yang rusak itu tampak melebar. "Terima kasih." Tiba-tiba, tak, lampu seluruh toko berkedip. Mati, nyala, gelap gulita, lalu nyala lagi. Di detik lampu nyala kembali itu, lorong 4 kosong. Wanita itu hilang. Tidak ada jejak air di lantai, tidak ada bau amis, tidak ada bau tanah. Ubinnya kering kerontang, seolah tidak pernah ada orang yang berdiri di sana dengan baju basah kuyup. Saya masih berdiri mematung, napas memburu. "Raka, kenapa lampunya? Mainin saklar lu ya?" Suara Budi terdengar dari arah gudang. Dia keluar sambil membawa kardus mie instan. Wajahnya bingung melihat saya yang pucat pasi berdiri di tengah lorong sendirian. Saya langsung lari menghampiri Budi, mencengkram lengannya. "Bud, ada setan. Sumpah demi Allah, Bud. Cewek, muka hancur, minta susu." Budi mengerutkan kening, menepis tangan saya. "Ah, nacok lu. Kebanyakan nonton film horor. Gue di gudang gak denger apa-apa. Toko sepi gini. Cek CCTV. Ayo, kita cek sekarang." Paksa saya. Saya tidak mau dianggap gila. Saya tahu apa yang saya lihat. Dengan tangan gemetar,
Saya menyeret Budi ke ruang kantor di belakang kasir, tempat server CCTV berada. Saya memutar ulang rekaman ke jam setengah 15, beberapa menit yang lalu. Kami berdua menatap layar monitor komputer. Di layar terlihat saya, Raka di rekaman, sedang berdiri dari meja kasir, mengambil cutter, lalu berjalan ragu-ragu menuju lorong 4. Di lorong 4, di rekaman itu, saya terlihat berdiri berbicara sendiri. Di depan saya, kosong. Tidak ada wanita baju putih, tidak ada sosok menyeramkan itu. Saya terlihat seperti orang gila yang sedang bernegosiasi dengan udara kosong. "Tuh kan, lu halusinasi kah? Efek ngantuk itu," kata Budi sambil tertawa mengejek. "Lu ngomong sama hantu imajiner." "Tunggu, Bud. Lihat itu," potong saya, menunjuk layar dengan jari gemetar. "Lihat rak susunya." Tawa Budi seketika berhenti. Di layar monitor, tepat di saat saya di rekaman itu sedang berbicara, "Ambil saja, Mbak." Satu kaleng susu formula ukuran besar di rak nomor 2 bergerak sendiri. Kaleng itu perlahan-lahan terangkat dari rak, melayang di udara. Bukan jatuh, tapi melayang. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang sedang memegangnya. Kaleng itu melayang stabil di depan wajah saya yang ada di rekaman. Lalu saat lampu toko berkedip di rekaman, kaleng susu itu melayang turun dan seolah-olah ditaruh di lantai, lalu menghilang dari pandangan kamera karena tertutup rak bawah. Budi menelan ludah. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi, sama seperti saya. "Anjir, itu kalengnya terbang ya?" bisik Budi. Kami berdua terdiam lama. Bulu kuduk saya meremang hebat. Itu bukti yang tidak bisa dibantah. Meskipun sosoknya tidak terekam kamera, interaksinya dengan benda fisik terekam jelas. Ada sesuatu yang mengambil susu itu. Pagi harinya, saat matahari sudah terbit dan shift pagi datang, saya langsung menceritakan kejadian ini kepada Pak Ujang, tukang parkir senior di area situ yang sudah paham isi daerah tersebut. Pak Ujang mendengarkan cerita saya dengan serius sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. "Baju putih? Muka sebelah kiri hancur?" tanyanya. "Iya, Pak, persis." Pak Ujang menghela napas panjang, lalu menunjuk ke arah jalan raya di depan toko. "Seminggu yang lalu, pas Raka lagi libur mungkin ya, ada kecelakaan tabrak lari di sini, Mas. Sekitar jam 2 malam juga." Jantung saya berdegup kencang. Korban bapaknya nggak tahu siapa, tapi korbannya ibu-ibu muda, pengamen jalanan. Dia lagi gendong anaknya nyebrang mau beli air panas mungkin. Ketabrak truk pasir yang ngebut. Ibunya, ya, kepalanya kelindes sebagian, meninggal di tempat. Tragisnya, anaknya selamat karena dia lempar ke pinggir jalan sebelum benturan. Tapi si ibu nggak sempat nyelatin diri. Saya merasa lemas. "Anaknya masih bayi, Pak?" Masih nyusu. Sekarang anaknya sudah dibawa dinas sosial. Tapi mungkin naluri seorang ibu ya, Mas. Walaupun sudah beda alam, dia masih ingat anaknya lapar. Dia masih ingin kasih susu. Siangnya, sebelum pulang ke kos-kosan, saya mencoba memberanikan diri. Saya menyeberang jalan menuju TPU di depan toko. Saya bertanya pada penggali kubur, di mana makam ibu korban kecelakaan minggu lalu itu. Letaknya di pinggir, tanahnya masih merah basah. Tidak ada nisan nama yang layak, hanya papan kayu sederhana. Saya mendekat, dan di sana saya melihat sesuatu yang membuat air mata saya menetes, sekaligus membuat saya ketakutan setengah mati. Di atas gundukan tanah makam itu terletak sebuah benda.
sebuah kaleng susu formula, merek yang sama, ukuran yang sama dengan yang diambil dari toko semalam. Tapi anehnya, kaleng itu terlihat sudah sangat tua, berkarat, penyok, dan labelnya sudah pudar seolah sudah tertimbun tanah bertahun-tahun. Padahal semalam saya melihatnya masih baru dan mengkilap. Saya tidak berani menyentuhnya. Saya hanya berdoa sebentar, meminta maaf kalau saya sempat kasar atau takut, dan berharap dia tenang. Besoknya, saya mengajukan surat pengunduran diri. Saya tidak sanggup lagi bekerja di sana. Saya tidak sanggup membayangkan setiap kali pintu otomatis berbunyi ting nong di tengah malam, itu adalah dia yang datang lagi untuk ngambil susu buat anaknya. Rekaman CCTV itu, kata manajer toko, filenya korup dan terhapus otomatis. Tapi saya dan Budi tahu apa yang kami lihat. Jadi saran saya, buat kalian yang sedang belanja di minimarket tengah malam, kalau kalian melihat ada satu kaleng susu atau barang yang jatuh sendiri atau posisinya berantakan tanpa sebab, biarkan saja, jangan dirapikan. Mungkin itu sedang dipegang oleh pelanggan lain yang tak kasat mata. Karena kasih sayang ibu itu abadi, bahkan kematian pun tidak bisa menghentikannya.